Halo, Ibu Uli. Perkenalkan, nama saya Syarif Muhammad Rafi Abian, kerap dikenal sebagai Biano atau Ano. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Tanjung Pura angkatan 2023, jurusan Hubungan Internasional PPAPK dengan nomor induk mahasiswa E1112231018. Pada kesempatan kali ini, Ibu Uli selaku dosen pengampu militer dan politik, saya akan menjelaskan tentang militer India. Nah, tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi nilai UAS saya pada mata kuliah militer dan politik. Tanpa berlama-lama, mungkin kita bisa langsung ke penjelasan pertamanya. Nah, India itu kan memiliki salah satu kekuatan militer yang terbesar di dunia dengan struktur yang terdiri dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan juga pasukan paramiliternya. Nah, mari kita jelasin satu-satu setiap strukturnya. Yang pertama itu adalah Angkatan Darat atau Indian Army, yang dimana Angkatan Darat atau Indian Army ini bertugas untuk pertahanan perbatasan darat dan keamanan wilayah domestik India, yang memiliki fokus pada konflik dengan Pakistan di perbatasan barat dan Tiongkok di perbatasan utara timur. Personal atau jumlah dari tentara angkatan darat di India ini yang aktif itu sekitar 1,2 juta orang. Oke, lanjut itu adalah Angkatan Laut atau Indian Navy. Nah, Angkatan Laut atau Indian Navy ini memiliki tugas utama untuk mengamankan jalur laut strategis khususnya di Samudra Hindia. Dengan kekuatan memiliki kapal induk seperti INS Vikramaditya, kapal selam nuklir INS Arihat, dan destroyer modern. Lanjut adalah Angkatan Udara atau Indian Air Force. Nah, Angkatan Udara atau Indian Air Force ini berfokus pada keamanan udara wilayah India, pengintaian dan juga dukungan udara. Angkatan Udara atau Indian Air Force ini menggunakan teknologi seperti pesawat tempur Rafale, Sukhoi Su-30 MKI, serta drone pengintai modern. Yang terakhir adalah struktur militer yang terakhir adalah pasukan paramiliter atau paramilitary force yang meliputi dua unit seperti Border Security Force atau BSF di mana menjaga perbatasan darat di area yang sensitif. Yang kedua itu adalah Central Reserve Police Force atau CRPF di mana menangani konflik internal dan pemberontakan domestik. Nah, lanjut adalah teknologi dan alutsista. Nah, India menghadapi sejumlah ancaman eksternal yang menguji kesiapan dan daya tangkal militernya. Salah satunya adalah ancaman utama berasal dari Pakistan dengan ketegangan yang terus berkembang di wilayah Jammu dan Kashmir. Nah, maka dari itu mereka perlu tentu memiliki sebuah persenjataan yang modern. Yang persenjataan modern yang mereka miliki yang pertama itu adalah pesawat tempur Rafale, Tejas, dan juga Sukhoi Su-30 MKI. Yang kedua adalah rudal balistik Agni, rudal jarak jauh, dan Prithvi atau yang rudal pada jarak yang menengah. Yang ketiga ada kapal induk INS Vikran dan INS Vikramaditya. Yang keempat ada sistem pertahanan udara S-400 Triumph F dari Rusia. Nah, India juga memiliki inisiatif lokalnya yaitu program Make in India, di mana program Make in India ini untuk produksi senjata lokal seperti tank Arjun dan pesawat tempur Tejas. Nah, berikut foto dari dua teknologi yang paling unggul dan paling sering digunakan oleh tentara India. Ada INS Vikran dan juga rudal Agni atau rudal jarak jauh. Nah, selanjutnya ini adalah penjelasan mengenai keterlibatan global. Nah, keterlibatan India ini ada pada kontribusi misi pada saat perdamaian PBB. Nah, di mana
Lebih dari 200 personel ini dikirim sejak 1950-an. Nah, kemudian India juga aktif di negara-negara konflik seperti Kongo, Sudan, dan juga Lebanon. Kedua, India juga menjadi anggota organisasi internasional. Yang pertama itu adalah SCO atau Shanghai Cooperation Organization, di mana mereka memiliki peran dalam latihan militer multinasional. Kedua, yang kita tahu adalah BRICS, di mana India mendukung kolaborasi keamanan antar anggota. Yang ketiga adalah Quad, berpartisipasi dalam latihan keamanan maritim bersama Amerika Serikat, Jepang, dan juga Australia. Nah, uh, selanjutnya ini adalah ancaman eksternal pada hmm, tentara India. Yang pertama itu adalah konflik perbatasan dengan Pakistan, di mana konflik ini dilatar belakangi dengan ketegangan antara India dan Pakistan yang berlangsung dan sudah terjadi pemisahan kedua negara pada tahun 1947, terutama terkait wilayah Jammu dan juga Kashmir. Yang keempat adalah konflik perbatasan dengan Tiongkok. Yang konflik ini dilatar belakangi sengketa wilayah di sepanjang Line of Actual Control atau LAC, termasuk di Ladakh, Aksai Chin, dan Arunachal Pradesh. Nah, selanjutnya masih di ancaman eksternalnya itu ada ancaman maritim di Samudra Hindia yang dilatar belakangi oleh Samudra Hindia yang menjadi jalur vital perdagangan dunia. Nah, kehadiran Tiongkok yang semakin agresif termasuk melalui penggabungan pelabuhan di Gwadar, Pakistan, dan Hambantota, Sri Lanka, dikenal sebagai strategis String of Pearls. Nah, selanjutnya adalah ancaman dari terorisme internasional. Kelompok teroris, kelompok seperti Laskar-e-Taiba atau biasa disingkat dengan LET, Jaish-e-Muhammad atau biasa disingkat juga GEM, dan ISIS atau ISIS sering melakukan serangan terhadap India. Contohnya serangan di Pulwama pada tahun 2019 yang menewaskan kurang lebih 40 personel CRPF. Nah, selanjutnya adalah ancaman internal dari tentara India. Yang pertama itu adalah pemberontakan separatis di Kashmir, yang dilatar belakangi setelah pembatalan status khusus Jammu dan Kashmir pada pasal 370 pada tahun 2019 yang mengakibatkan peningkatan ketegangan. Yang kedua itu adalah pemberontakan Naxalit Maois atau Naxalitis yang dilatar belakangi gerakan pemberontakan komunis yang aktif di daerah pedesaan seperti Chhattisgarh, Odisha, dan Jharkhand. Maaf ya Ibu, saya tidak bisa mempronounce wilayahnya. Oke, kita lanjut. Masih dengan yang internal, itu adalah ketegangan etnis dan komunal. Nah, di mana India memiliki populasi yang beragam dengan konflik etnis dan juga agama, seperti kekerasan komunal antara Hindu dan juga umat Muslim. Yang terakhir adalah serangan cyber terhadap infrastruktur militer, di mana India telah menjadi dan selalu menjadi target serangan cyber yang sebagian besar dilaporkan berasal dari Tiongkok dan juga Pakistan. Nah, lanjut, ini adalah keterlibatan global, keterlibatan India dengan Amerika Serikat. Yang pertama itu adalah kerjasama keamanan dan pertahanan, penandatanganan perjanjian seperti LIMOA, COMCASA, dan juga BK. Yang kedua adalah latihan militer bersama, latihan seperti Yudh Abhyas dan Malabar Exercise. Yang ketiga adalah penjualan senjata dan juga teknologi, di mana melakukan pembelian pesawat tempur F-18, helikopter, dan juga radar canggih. Nah, selanjutnya keterlibatan India dengan Rusia itu adalah satu untuk pemasukan senjata, seperti pembelian Sukhoi Su-30 MKI, T-90 tanks, dan juga kapal selam nuklir Akula. Yang kedua, kerjasama teknologi militer, pengembangan sistem pertahanan udara S-400. Yang ketiga adalah latihan militer bersama, sama seperti Amerika. Nah, latihan Indra melibatkan angkatan darat, laut, dan juga udara. Yang selanjutnya adalah keterlibatan dengan Cina. Satu adalah
perebutan wilayah, ketegangan di LAC khususnya di Galwan Valley. Yang kedua adalah dialog dan diplomasi, upaya untuk meredakan ketegangan melalui pertemuan diplomatik dan komunikasi perbatasan. Nah, selanjutnya keterlibatan dalam organisasi multilateral. Pertama ada di UN atau United Nation, di mana India berkontribusi menjadi pasukan perdamaian PBB. Yang kedua adalah Shanghai Cooperation Organization atau SCO, di mana kerjasama dengan Asia Tengah dan Tiongkok meskipun India memiliki ketegangan atau kayak konflik dengan Tiongkok. Yang ketiga itu adalah BRICS, di mana dialog tentang keamanan regional dan juga global. Yang keempat adalah Quad, kerjasama dengan AS, Jepang, dan Australia untuk keamanan kawasan Indo-Pasifik. Nah, selanjutnya ini dan materi terakhir adalah sumber daya militer India dalam 5 tahun terakhir. Yang pertama itu adalah pesawat tempur Rafale. Dilansir dari media berita DW yang diterbitkan pada tanggal 22 September tahun 2020, India membeli 36 unit pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis sebagai bagian dari upaya untuk modernisasi angkatan udara. Pesawat ini dilengkapi dengan kemampuan tempur yang canggih termasuk radar AESA atau Active Electronically Scanned Array, kemampuan serangan presisi tinggi, dan sistem perang elektronik. Pembelian ini dilakukan untuk meningkatkan kekuatan udara India dalam menghadapi ancaman dari negara tetangga, terutama Tiongkok dan juga Pakistan. Ibu, mohon maaf saya lupa untuk mencantumkan datanya, tapi untuk data yang sistem pertahanan udara S-400 ini saya ambil dari lansiran berita Al Jazeera yang terbit pada tanggal 16 Desember tahun 2021. Yang selanjutnya adalah sistem pertahanan udara atau ACE-400 pada tahun 2021, di mana India mengakuisisi sistem pertahanan udara S-400 3MF dari Rusia meskipun menghadapi tekanan dari AS atau Amerika Serikat. S-400 adalah salah satu sistem pertahanan udara terkemuka di dunia yang dapat melawan pesawat, rudal, dan juga drone. India berencana untuk mengoperasikan sistem ini untuk memperkuat pertahanan udara di sepanjang perbatasan, terutama di wilayah yang terancam oleh Tiongkok dan juga Pakistan. Pada bagian materi yang Rudal Ballistic Agni V 2021 ini, Ibu, saya ambil datanya dari lansiran berita media dari India, yaitu India Today, yang terbit pada bulan Oktober tanggal 28 tahun 2021. Dan yang terakhir ini adalah Rudal Ballistic Agni V. Nah, India menguji coba rudal balistik Agni V yang memiliki jangkauan lebih dari 5.000 km. Rudal ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan pencegahan nuklir India dengan memungkinkan serangan ke target lebih jauh dari perbatasan Agni V. Adalah bagian dari upaya India untuk memperkuat kemampuan deterrence nuklirnya. Baik, sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan membantu. Sekian dari saya, Ibu Uli. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.